Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Bang Firman, hari ini saya bahagia banget karena yang hadir banyak. Biasanya kalau hari-hari biasa saya ngisi pengajian di sini, ya gitu ya. Kenapa kok ya karena lebih banyak tergoda oleh warung ya. Jadi akhirnya banyak yang mencar-mencar di warung-warung ya. Nah, ini makna mengapa Nabi menceritakan bahwa idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa bariqat abwabun nar wa sufilat asyayatin. Kalau datang Ramadan, kata Nabi, pintu surga dibuka. Kenapa? Karena kebaikan banyak. Kebaikan banyak. Jadi jumlah sholat zuhur penuh. Dan tadi sebelum sholat saya menyaksikan teman-teman geremeng-geremeng lagi ngulangi baca Quran ya. Tapi ada juga yang khusyuk scrolling halaman-halaman sosial media ya. Jadi teman-teman, jangan sampai hari demi hari Ramadan ini kita hanya bisa membuka lembaran sosial media, sementara lembaran Quran gak kebagian. Ingat, kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi alhamdulillah saya bahagia banget, banyak yang membaca Quran, Masya Allah. Karena memang kalau Ramadan itu selain kita puasa, cara kita mengaktifkan puasa kita sehingga menjadi aktif. Puasa kan pasif, puasa kan menahan. Dia nggak makan, nggak minum, nggak melakukan hubungan sama istri, itu aja pasif. Nah, untuk menjadi aktif bagaimana? Baca Quran. Jadi baca Quran ini adalah pengimbang dari puasa, sehingga puasa tidak hanya pasif tetapi menjadi aktif. Inilah rahasia mengapa setelah Allah berbicara dalam Al-Quran tentang puasa, kutiba alaikumusiyam, Allah berbicara tentang Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Dan seperti ini cara menghidupkan Ramadan. Nabi mencontohkannya. Nabi berduaan bersama dengan Jibril setiap hari, setiap Ramadan, sampai para sahabat juga ikut. Ayat-ayat yang sudah mereka hafal melalui bacaan Nabi, karena dulu belum ada Quran tertulis dalam bentuk seperti yang kita pegang sekarang. Quran tertulis bentuknya masih berupa pelepah kurma yang diikat dan pecahan-pecahan kayu yang diikat. Jadi Quran waktu itu masih berada di hafalan dan belum turun semuanya, masih turun sebagian waktu itu. Maka setiap mereka mendengar Nabi membacakan dalam sholat, subhanallah, Allah beri sahabat itu kekuatan menghafal. Sekali mendengar langsung hafal. Nah, apa yang mereka hafal itu mereka ulang-ulang di rumah-rumah mereka setiap Ramadan, setiap hari. Makanya dikatakan yusma min buyutihim sautul kadawin nahl, terdengar di rumah-rumah para sahabat itu suara mendengung seperti suara lebah orang-orang baca Quran. Mirip tadi ya. Sebagian teman-teman Masya Allah geremeng-geremeng baca Quran sambil menunggu surat. Jadi begitu teman-temannya. Ini nanti saya menunggu
buka puasa misalnya, jangan ngobrol. Ibu-ibu jangan habiskan waktu di tempat masak. Duduk aja, baca Quran, baca. Karena hanya itu yang akan membakar dosa-dosa kita. Jadi kalau hari ini kita akan bicara tentang keluarga, bagaimana supaya keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia, yang harmonis? Bapak Ibu, saya katakan dengan tegas, tidak ada kebahagiaan di fasilitas. Bukan karena seorang punya mobil mewah pasti bahagia, enggak. Banyak orang stres di mobil mewah itu. Bukan karena seorang punya rumah mewah pasti bahagia, enggak. Banyak orang bunuh diri di rumah mewah itu. Bukan karena punya uang banyak pasti bahagia, enggak. Banyak orang gila, stres, bahkan sampai bunuh diri di Jepang setelah mereka sejahtera. Di Amerika banyak orang mabok karena ingin menghilangkan stresnya. Sampai sekarang itu muncul suatu fenomena baru di Amerika itu, yaitu saking mereka stresnya, justru di puncak mereka sejahtera, sudah punya segalanya, mereka bingung, ini ngapain aku setelah ini? Karena mereka merasa punya tugas, hanya gini tidak aja. Padahal seandainya mereka sujud, mereka zikir, mereka baca Quran, mereka sholat tahajud, itu mereka menemukan tantangan baru. Jadi orang-orang Islam di Amerika sekarang ini, itu kalau pas malam tarawih seperti sekarang ini, itu sampai tumpah. Dan bahkan di Times Square yang terkenal sebagai City Never Sleeps, itu sekarang penuh dengan orang sholat tarawih di sana. Jadi banyak orang masuk Islam, banyak sekali setiap hari orang masuk Islam, karena mereka sudah bosan dengan materialisme dan mereka sudah menemukan bahwa aku gak bahagia kok setelah aku kaya, aku sejahtera. Bahkan mereka mengatakan bahwa kok kami sudah terjamin masa depanku, sudah terjamin masa depan kami sudah terjamin hidup kami semua. Ada asuransi, rumah kami mewah, pekerjaan kami sudah ada. Kok gak bahagia juga? Makanya hasil penelitian di Amerika itu temukan bahwa ini bukan hanya di Amerika, di Australia, di negara-negara barat, itu 80% mereka itu harus berlindung ke alkohol untuk mereka bahagia. Bukan bahagia, untuk mereka menyembunyikan stresnya itu. Dan akhir-akhir ini muncul fenomena baru di mana mereka itu disebut dengan mabok zombie. Jadi mereka jalan di jalanan itu kayak terpelanting-pelanting, guling-guling, nabrak sana, nabrak sini, karena sudah harus mengkonsumsi obat mabok yang dosisnya tinggi. Sudah nggak kuat, sudah dengan dosis biasa sudah nggak mempan. Padahal sebetulnya bahagia itu simpel. Mulai dari diri kita, dekati Allah. Ini puasa ini, subhanallah, ini contoh hidup 24 jam bahwa kita bahagia. Pada kapan? Pada saat kita menahan diri. Jadi ternyata pencernaan ini kalau dilayani terus, kita jadi stres. Makanya kalau ada orang dia suka ngomel, terus ngomel, tanda-tanda bahwa dia sudah ingin mengimbangi stresnya. Karena itu di antara penyakit modern adalah semakin banyak orang stres, semakin banyak cemilan. Akibatnya semakin banyak orang kena penyakit berat badan. Solusinya
semakin laku bisnis how to business, di mana aku menjadi slim, menjadi kurus. Terus berapa banyak? Itu banyak sekali. Berbagai macam obat-obatan, apa segala macam. Paling laku obat merugikan berapa banyak. Nah, teman-teman, udah gak ada lagi solusinya. Allah kan maha tahu apa yang kita butuhkan. Allah tahu jiwa kita. Oh, Allah yang menciptakan kok. Kata Allah, "Ala ya'lamu man khalaqa wa huwan latiful khabir." Kata Allah, aku kan yang menciptakan kamu. Aku tahu kebutuhan kamu, aku tahu. Mengapa kamu nggak mau ikut aturanku? Kenapa kamu tidak mau ikut aku? Aku sudah turunkan Quran, aku sudah turunkan wahyu sebagai panduan hidup kamu. Aku sudah pilih Rasul sebagai contoh hidup yang baik. Bagaimana kamu jadi hambaku? Ayo ikuti aku, kata Allah. Jadi seperti itu, Bapak Ibu. Makanya kita sedikit demi sedikit kita merasakan itu. Begitu kita sudah balik puasa, kita nyaman, enak, indah gitu. Apalagi sudah mau menjelang buka puasa, itu masya Allah paling bahagia. Jadi bahagia dari situ. Nah, bayangkan kalau di Ramadan ini kita benar-benar sering-sering berinteraksi dengan keluarga. Nah, ketika Allah menjelaskan tentang program Ramadan dalam surah Al-Baqarah, ada satu ayat diselipkan oleh Allah. Dia bagian ayat dari 197 dalam surah Al-Baqarah. Di situ ada ayat tentang keluarga. Kamu berpuasa siangnya, malamnya kamu segar, maka kamu sempatkan bersama keluarga. Hunna libasun lakum. Allah menggunakan kata libas. Hunna libasun lakum. Istrimu itu pakaian bagimu. Lalu kata Allah, wa antum libasun lahunna. Dan kamu wahai laki-laki, pakaian bagi istri. Teman-teman, mengapa kok Allah menggunakan istilah pakaian libas? Karena pakaian ini minimal ada 3 fungsinya. Yang pertama, dia sebagai pelindung tubuh dari dingin, dari kotoran, libas. Jadi sebetulnya suami istri itu harus saling melindungi, seperti pakaian melindungi tubuh kita. Libasun lakum. Suami tidak boleh menjelek-jelekkan istri. Suami kalau ingin bahagia, jangan memaksa istri untuk dia mengikuti kemauannya, tapi perbaiki dirinya, maka istri juga akan baik. Jadi seringkali kita mengkambing hitamkan lain. Berbagai macam kasus KDRT di mana-mana. Seringkali istri jadi kambing hitam. Biasanya istri itu di mana-mana. Dia ketika sudah menjadi istri, dia sudah siap untuk menemani suami. Kalau ternyata ada suatu sikap-sikap dari istri, ini biasanya ada penyebabnya dari suaminya. Dan seringkali banyak suami menyalahkan istri. Seperti juga banyak orang tua menyalahkan anak. Pak Ustaz, anakku nih begini. Saya bilang, ini anak Bapak? Iya. Pak, apakah ada sifat Bapak di anak ini? Ada, Mas. Bapak tahu diri Bapak kan? Dulu? Iya.
bajunya sama nggak? Sama bajunya sama. Ya sudah, bapak menyalahkan anak. Jadi perbaiki bapak. Bapak yang memperbaiki diri, anak akan ikut. Jangan keburu menyalahkan anak. Jangan keburu menyalahkan istri. Jadi kunci bahagia itu di mana? Di suami. Jadi kalau kunci anak baik di suami, di ayah. Kalau sebagai seorang suami, Allah sebut qawwam. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Dalam kata qawwam, Bapak Ibu Allah, dari kata qawma yakum, dia tegak berdiri, dia siap bertanggung jawab. Bapak mohon dipahami. Saya senang banget yang hadir banyak bapak-bapak, karena seringkali majlis taklim itu selalu ibu-ibu. Nah, ini masya Allah hari ini luar biasa. Jadi kesempatan saya sekarang, mohon maaf nih Pak, kita fokus bapak-bapak. Ada. Gaspol siapa? Gaspol. Nambah. Satu sesi lagi. Jadi kata qawwam ini, Bapak Ibu Bapak, dari kata qawma yakum, tegak, memimpin, berdiri, siap pasang badan, siap lelah, siap capek di bapak. Makanya oleh Allah, bapak ini dibebaskan dari banyak beban jasmani. Allah bebaskan dari rahim, yang nanti kalau bapak punya rahim, bapak akan sibuk haid, dan bapak akan sibuk pakai pembalut. Itu untuk apa? Supaya bapak siap bertarung, siap berjuang bapak, siap lelah. Itu yang bapak. Allah bebaskan dari beban penjara, supaya bapak bebas untuk bergerak kemana-mana tanpa beban. Turun naik bangunan, menjadi kontraktor, menjadi apa bisa. Allah bebaskan bapak dari beban kehamilan. Bayangkan coba bapak hamil 3 hari aja. Mau nggak? Nggak mau. Ibu nih Pak, dia 9 bulan nggak pernah tidur terburuk. Dia terlentang berat ke kanan miring, berat ke kiri miring, berat. Itu perjuangan ibu. Dan itu semua kerja ibu ini, semua butuh perasaan dan sensitif. Makanya ibu kesempatan Bu, kalau lagi hamil, ibu minta aja. Umroh. Alasannya ngidam. Jadi dan sensitif bapak, jangan bapak berkata-kata kasar, membentak anak bapak pada jiwa anak. Pokoknya bikin ibu bahagia. Makanya oleh Allah disebut An-Nisa, sampai-sampai Allah turunkan dalam Al-Quran itu surah An-Nisa. Jadi lembut, perlakuannya lembut. Coba Nisa, bahasa Nisa lembut. Rajul, gagak, pikir Nisa. Jadi bapak memperlakukannya dengan lembut, dengan kasar, dengan tidak marah, dengan menghindari pandangan yang melotot, ngancam, apalagi mukul. Itu jaga. Sampai-sampai Nabi ketika menjelang satu maut, Nabi nitip, pas mau dicabut nyawanya, dihentikan dulu di kerongkongan. Di situ memberikan kesempatan kepada Nabi, wahai Nabi, kata mereka maut,
Apa pesan penting? Kata Nabi, as-sholata as-sholata. Tolong jaga sholat. Karena kalau sudah sholatnya bagus, pasti. Jadi kalau suami sholatnya bagus, istri sholatnya bagus, udah rumah tangga itu aman. Aman rezekinya, aman kebahagiaannya, aman, semua aman. Kalau sudah sholat suami bagus, istri bagus, sholatnya juga udah aman. Makanya tugas suami istri itu, kata Allah, saling libas seperti pakaian, saling melindungi. Apa yang dilindungi? Bukan urusan perut, itu sebagian saja, tapi urusan ibadah kepada Allah. Saling bangunin, saling menjaga. Jangan jadi seperti ibu yang saking sayang sama suami, dia bilang, Pak Ustaz, tolong suami saya dibangunin, dia lagi capek, Pak Ustaz. Bu, ini sholat asar Bu. Dia Pak Ustaz, dia capek, biar aja Pak Ustaz. Ini istri yang tidak baik. Kenapa? Dia saking mengatakan, Pak Ustaz, dia ini masuk neraka. Kalau saya bangunin di sholat, ini sholat bangunin. Jangan dibiarkan begitu. Sholat subuh bangunin. Sayang, iya, sayang itu bangunin. Karena dari situ akan menjadi baik jiwanya. Fa'asbah thayyiban nafs, kata Nabi. Dari sholat itu dia akan menjadi baik jiwanya. Tapi kalau dibiarkan dia terus meninggalkan sholat, mengabaikan sholat, maka dari situ akan terus akan rusak keluarga dan akan dicabut keberkahan rumah tangga itu. Jadi as-sholat. Sholat itu apa? Ittaqu an-nisa. Tolong lindungi kaum perempuan, lindungi wanita. Jadi kalau kita buka Quran, kita ketemu surah An-Nisa, seakan Allah menitipkan, wahai hambaku, aku nitip. Ini hambaku yang satu ini titipan aku. Allah turunkan surah An-Nisa. Masya Allah. Saya cari bolak-balik khatam berkali-kali, gak ketemu surah An-Rijal, gak ketemu. Gak ada surah laki-laki, gak ada. Gak ada surah perempuan. Kenapa? Karena Allah menitip. Bahkan ketika Allah menurunkan surah Ali Imran, keluarga Imran, saya baca dari awal sampai akhir, ternyata bukan cerita tentang Imran laki-laki, bukan, tapi cerita tentang istrinya, istri Imran dan putrinya Maryam. Itu aja ceritanya. Berarti keluarga itu bahagia ketika seorang suami sebagai suami qawwam, dia melindungi istrinya. Dan ketika seorang ayah sebagai anak, dia melindungi anaknya. Itu Pak. Makanya kalau akhir-akhir ini kita sering menemukan penyakit baru namanya LGBT dan sebagainya. Itu hampir semua penelitian menemukan bahwa penyebab fuqdanil ab, karena mereka kehilangan figur ayah di rumah mereka. Karena itu wahai para ayah, sesibuk apapun Anda, ketika Anda di rumah bersama istri, langsung pertama-tama peluk istri dan temui dia dan katakan, ana uhibbuk fillah, I love you because of Allah. Aku cinta padamu karena Allah. Katakan itu. Coba ngacung sekarang, siapa yang pernah mengatakan itu pada istrinya? Teman kasih voucher. Wis, mana terjemahan? Ada kasih voucher nih. Jeddah ini, kalau jeddah bersungguh-sungguh. Jadi masih maknanya itu. Saya nggak tahu memastikan apakah memang benar itu ada kuburan Ibunda Hawa di Jeddah. Mau ada kuburan tinggi. Memang dulu Nabi Adam setinggi 60 meter. Kata Nabi itu udah diro'an 60 hasta. 60 hasta. Jadi bisa kalau satu hasta 1 meternya 60 meter. Tinggi sekali. Kalau sama satu hasta setengah meter berarti 30 meter. Yang jelas pemandangan kuburan di Jeddah itu seperti itu bentuknya. Nah, tapi Allah sudah munculkan gelora cinta. Makanya Nabi Adam mencari Ibunda Hawa,
Ibunda Hawa mencari Nabi Adam. Kata Imam Mukatsir dalam kitabnya Bidul Hidayah, fata'arufa fi Arafat. Bertemulah keduanya itu di padang Arafah. Itulah di situ pertemuan Arafah. Nabi Adam ketemu lagi bersama Ibunda Hawa. Dari situlah kemudian lahirlah keturunan-keturunan termasuk kita. Jadi kita ini secara nasab memang keturunan Nabi Adam alaihissalam. Nah, asalnya memang satu, Pak. Makanya kalau kita selalu hadir acara pernikahan, selalu kita mendengar ayat tentang ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Kita diciptakan dari satu jiwa, yaitu Nabi Adam. Setelah itu apa? Allah ciptakan pasangannya. Wa khalaqa minha zawjaha. Nah, pasangannya Allah ciptakan. Setelah itu apa? Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dari pasangan ini lahir keturunan. Jadi pernikahan ini, Pak, Bu, tujuannya adalah untuk menjaga keberlanjutan hidup manusia. Makanya kalau ada perempuan mengatakan aku lebih enak gak punya anak, itu berarti penyakit. Mana ada fitrah? Dapat tanggungan biaya untuk anak yang lahir dan sebagainya. Baiklah, akhirnya orang Islam semakin banyak di sana. Sekarang sudah jumlah orang Islam semakin luar biasa. Saya melihat buka puasa di London kemarin di lapangan besar, stadion Stamford. Masya Allah, mereka buka puasa di situ penuh, luar biasa. Artinya apa? Sudah mulai nih, dunia sudah mulai menerima kehadiran umat Islam di mana-mana. Nah, kita tinggal, ayo bergabung dengan sebuah gelombang besar ini. Dari mana mulainya? Dari rumah tangga, dari keluarga kita. Bikin keluarga kita bahagia. Jangan sampai di rumah kita itu, jangan dibikin rumah kita seperti neraka. Bukan, kita akan berbeda dan bagi nanti dalam diskusi. Semoga berkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.